Sejarah tentang kerajaan-kerajaan di Nusantara yang masih terekam dengan baik terjadi pada abad ke-14. Masa itu, agama Hindu dan Buddha menyebar ke seluruh pelosok negeri dan berkembang hingga abad ke-15. Setelah kerajaan Hindu dan Buddha lengser, mulai bermunculanlah kerajaan Islam yang berbarengan dengan masuknya Belanda dan melakukan kolonialisasi di negeri ini selama ratusan tahun. Meski baru 25 tahun terakhir, Belanda bisa menguasai seluruh daerah di Indonesia. Dari peninggalan-peninggalan yang berhasil ditemukan, baik candi, prasasti, hingga kitab kuno, semuanya menunjukkan betapa di masa lalu negeri ini sangat hebat. Kerajaan di Nusantara ini memiliki peradaban yang sangat membanggakan. Berikut, Negara Api akan mengulas beberapa kerajaan besar di Nusantara. Cek di shot guys. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa subscribe. Kerajaan Majapahit. Tidak ada yang meragukan lagi pengaruh kerajaan yang nyaris menaklukkan semua wilayah Nusantara ini. Sejak dibentuk pada tahun 1293, kerajaan ini terus memperkuat sistem militernya hingga akhirnya mampu melakukan invasi-invasi ke berbagai daerah di Jawa hingga Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Salah satu orang yang paling berpengaruh dalam perkembangan daerah kekuasaan adalah Gajah Mada dan Laksamana Nala. Mereka berdua adalah pemimpin kuat yang membawa kerajaan ini menuju masa keemasan. Kerajaan Majapahit juga menjalin hubungan baik dengan kerajaan yang berasal dari negeri tetangga. Majapahit sangat pandai dalam berpolitik. Mereka bisa menguasai suatu wilayah tanpa harus melancarkan perang. Sayangnya, kerajaan terbesar di Indonesia ini harus hancur 200 tahun setelah berdiri karena ada konflik internal yang sangat pelik. Maaf guys kalau misal suara-suaranya masih mengganggu atau masih kurang lancar, lagi belajar soalnya. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan bahari terbesar yang pernah dimiliki oleh Indonesia berdasarkan prasasti dan catatan perjalanan dari Tiongkok. Kerajaan yang berdiri sekitar abad ke-14 sampai abad 17 ini memiliki pengaruh yang besar di seluruh penjuru Sumatera, sebagian Jawa, bagian barat Malaka, dan kawasan di Thailand. Kerajaan Sriwijaya sangat kuat dalam bidang perdagangan. Negeri ini telah menjalin kerjasama perdagangan dengan beberapa kerajaan di kawasan Asia Tenggara hingga kawasan jauh seperti Tiongkok. Sriwijaya mengalami masa keemasan pada abad 16. Saat itu, kerajaan ini mendapatkan banyak sekali pendapatan dari cukai barang yang masuk dan keluar melalui kapal perdagangan. Dari sejarah ini kita bisa tahu jika sebenarnya sejak dahulu laut adalah wilayah kekuasaan orang Indonesia, dan lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut benar adanya. Nenek moyangku seorang pelaut, kenapa pelaut dan bukan petani? Kerajaan Kutai. Berbeda dengan Majapahit atau Sriwijaya yang bukti sejarahnya masih banyak ditemukan, Kerajaan Kutai benar-benar memiliki sedikit bukti sejarah. Peneliti hanya mampu menafsirkan bukti peninggalannya dari beberapa yupa atau prasasti yang di atasnya banyak menceritakan sejarah dari kerajaan yang mampu bertahan lebih dari 1200 tahun atau 12 abad. Kutai Kartanegara, Sekopola. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan yang paling lama berdiri di Indonesia. Raja pertama dari Kutai adalah Kudungga yang memerintah sekitar tahun 350 sampai 375.
Eksistensi kerajaan ini tak begitu banyak diketahui, namun diperkirakan kerajaan ini banyak melakukan perdagangan dengan beberapa daerah di Nusantara. Kerajaan ini pun tidak dikenal sangat neko-neko dengan memperluas wilayah kerajaannya ke banyak wilayah. Kerajaan yang nggak mau macam-macam, gokil, hebat. Kerajaan Singosari. Singosari adalah kerajaan yang berumur tak sampai 100 tahun. Kerajaan ini adalah cikal bakal kerajaan Majapahit yang sangat hebat itu. Kerajaan Singasari pertama kali berdiri pada tahun 1222. Raja pertama mereka adalah Ken Arok. Ia berhasil membangun kerajaan yang besar dan hebat hingga menyebarkan wilayah kekuasaannya sampai ke Pulau Sumatera. Kerajaan Singosari pernah mengirim banyak sekali pasukan ke Sumatera. Mereka menjadikan pulau ini menjadi benteng pertahanan dari serangan pasukan Mongolia yang dikenal sangat mengerikan itu. Kerajaan Singosari juga pernah menaklukkan Bali pada tahun 1284. Kehebatan dari Singosari bahkan membuat Kubilai Khan mengirim delegasi agar mengakui kedaulatan negerinya. Oh iya, wilayah kerajaan Singosari meliputi Melayu, Bali, Pahan, Urun, dan Bakulapura yang pada saat itu mengalami masa kemasan. Ini yang ada Ken Arok ini paling tinggi. Kesultanan Mataram. Mataram adalah kerajaan Islam yang cukup besar dan memiliki pengaruh besar di Indonesia, terutama Jawa. Kerajaan ini berdiri di akhir abad ke-16 dan hanya mampu bertahan tak sampai dari 100 tahun. Saat Mataram berkuasa, Belanda mulai masuk dan membuat banyak sekali kekacauan di negeri ini. Mataram adalah kerajaan yang banyak sekali melakukan perlawanan kepada Belanda di masa lalu. Kerajaan ini lambat laun hampir menguasai seisi Jawa. Bahkan saat Batavia dibangun, Mataram menyerang kota itu habis-habisan. Kota-kota penting dari kerajaan ini menyebar hingga menuju Jawa Timur, khususnya kota-kota seperti Malang, Pasuruan, Surabaya, dan Gresik. Untuk wilayah Jawa Barat ada Ciamis, Sumedang, dan Cirebon. Sayangnya Mataram harus pecah menjadi dua akibat Belanda. Pecahan dari Mataram adalah Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Inilah 5 kerajaan terbesar di Nusantara yang menjadi bukti hebatnya peradaban di masa lalu. Kerajaan itu adalah simbol bahwa ini sebenarnya mampu berjuang dan menjadi yang terhebat. Kira-kira bangsa sekarang itu terima kasih udah menonton channel gua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.